Novel Laskar Pelangi by Andrea Hirata, Bab 5, The Tower of Babel. Ya, jumlah orang Tionghoa di kampung kami sekitar sepertiga dari total populasi. Ada orang Kek, ada orang Hokkien, ada juga orang Tongsan, dan ada yang tak tahu asal-usulnya. Bisa saja mereka yang lebih dulu mendiami pulau ini daripada siapapun. Ai Chang, Pok, Kiau, dan Kak Nai. Seluruhnya adalah perangkat penambangan timah primitif yang sekarang dianggap temuan arkeologi, bukti bahwa nenek moyang mereka telah lama sekali berada di Pulau Belitung. Komunitas ini selalu tipikal, rendah hati dan pekerja keras. Mereka jauh terpisah dari akar budayanya, namun mereka senantiasa memelihara adat istiadatnya, dan di Belitung mereka beruntung karena mereka tak perlu jauh-jauh datang ke Cianjahing kalau hanya ingin melihat tembok besar Cina. Ya, persis bersebelahan dengan toko-toko kelontong milik warga Tionghoa ini berdiri tembok tinggi yang panjang, dan di sana di sini tergantung papan peringatan, dilarang masuk bagi yang tidak memiliki hak. Di atas tembok ini tidak hanya ditancapi pecah-pecahan kaca yang mengancam juga, tapi dililitkan 4 jalur kawat berduri seperti Camp Auschwitz. Namun tidak seperti tembok besar Cina yang melindungi berbagai dinasti dari sebuah suku-suku Mongol di utara. Di Belitung, tembok yang angkuh dan berkelok-kelok sepanjang kilometer ini adalah pengukuhan sebuah dominasi dan perbedaan status sosial. Di balik tembok ini terlindung sebuah kawasan yang disebut Gedong, yaitu negeri asing yang jika berada di dalamnya orang akan merasa tak sedang berada di Belitung, dan di dalam sana berdiri sekolah-sekolah PN. Sekolah PN adalah sebutan untuk sekolah milik PN, perusahaan negara timah. Sebuah perusahaan yang paling berpengaruh di Belitung, bahkan sebuah hegemoni lebih tepatnya, karena timah adalah denyut nadi pulau kecil itu. Suatu sore, seorang gentleman keluar dari balik tembok itu untuk berkeliling kampung dengan sebuah Chevrolet Corvette. Lalu esoknya di depan sebuah majelis ia mencibir, "Tak satupun kulihat ada anak muda memegang pacul. Tak pernah kulihat orang-orang muda demikian malas seperti ini. Apa dia kira kami bangsa petani? Kami adalah buru-buru tambang yang bangga. Padi tak tumbuh di atas tanah-tanah kami yang kaya material tambang. Laksana The Tower of Babel, yakni Menara Babel, metafora tangga menuju surga yang ditegakkan bangsa Babilonia sebagai perlambangan kemakmuran 5.600 tahun lalu, yang berdiri arogan di antara sungai Tigris dan Efrat di tanah yang sekarang disebut Irak. Timah di Belitung adalah menara gading kemakmuran berkat Tuhan yang menjalar sepanjang semenanjung Malaka, tak putus-putus seperti jalian urat di punggung tangan. Orang Melayu yang merogohkan tangannya ke dalam lapisan dangkal aluvium hampir di sembarang tempat akan mendapati lengannya berkilauan karena dilumuri ilmenit dan timah kosong. Bermil-mil dari pesisir, Belitung tampak berbagai garis pantai kuning berkilauan karena biji-biji timah dan kuarsa yang disirami cahaya matahari. Pantulan cahaya itu adalah citra yang lebih kemilau dari riak-riak gelombang laut dan berbentuk semacam Fata Morgana pelangi sebagai mercusuar untuk menuntun para nakoda. Tuhan memberkahi Belitung dengan timah bukan agar kapal yang berlayar ke pulau itu tidak menyimpang ke Laut Cina Selatan, tetapi timah dialirkannya ke sana untuk menjadi mercusuar bagi penduduk pulau itu sendiri. Apakah mereka telah semena-mena pada rezeki Tuhan sehingga nanti terlunta-lunta seperti dikala Tuhan menguji bangsa Lemuria? Kilau itu terus menyala sampai jauh malam. Eksploitasi timah besar-besaran secara non-stop diterangi ribuan lampu dengan energi jutaan kilowatt. Jika disaksikan dari udara di malam hari, Pulau Belitung tampak seperti familia besar Xenopore, yakni ubur-ubur yang memancarkan cahaya terang berwarna biru dalam kegelapan laut. Sendiri, kecil, bersinar, indah dan kaya raya. Belitung melayang-layang di antara Selat Gaspar dan Karimata bak mutiara dalam tangkuban kerang. Tak terbekatilah tanah yang dialiri timah, karena ia seperti kenautia yang dirubung beragam jenis lebah madu. Timah selalu mengikat material ikutan, yakni harta karun tak ternilai yang melimpah ruah. Granit, zirconium, silika, xenotim, monazite, ilmenit, siderit, hematit, clay, emas, galena, tembaga, kaolin, kuarsa, dan topas. Semuanya berlapis-lapis, meluap-luap beribu-ribu ton di bawah rumah-rumah panggung kami. Kekayaan ini adalah bahan dasar kaca berkualitas tinggi, biji besi dan titanium yang bernas,
material terbaik untuk superkonduktor, timah kosong ilmenit yang digunakan laboratorium roket NASA sebagai materi anti panas ekstrim, zirconium sebagai bahan dasar produk-produk tahan api, dan emas murni dan timah hitam yang amat mahal. Bahkan kami memiliki sumber tenaga nuklir uranium yang kaya raya. Semua ini sangat kontradiktif dengan kemiskinan turun-temurun penduduk asli Melayu Belitung yang hidup berserakan di atasnya. Kami seperti sekawanan tikus yang pacaklik di lumbung padi. Belitung dalam batas kuasa eksklusif PN Timah adalah kota Praja Konstantinopel yang makmur. PN adalah penguasa tunggal Pulau Belitung yang termasyhur di seluruh negeri sebagai Pulau Timah. Namun itu terletak di setiap buku geografi atau buku himpunan pengetahuan umum pustaka wajib sekolah dasar. PN amat kaya. Ia punya jalan raya, jembatan, pelabuhan, real estate, bendungan, dok kapal, sarana telekomunikasi, air, listrik, rumah sakit, sarana olahraga, beberapa padang golf, kelengkapan sarana hiburan, dan sekolah-sekolah. PN menjadikan Belitung sebagai pulau kecil, seumpama desa perusahaan dengan aset triliunan rupiah. PN merupakan penghasil timah nasional terbesar yang mempekerjakan tak kurang dari 14.000 orang. Ia menyerap hampir seluruh angkatan kerja di Belitung dan menghasilkan devisa jutaan dolar. Lahan eksploitasinya tak terbatas. Lahan itu disebut kuasa penambang dan secara ketat dimonopoli. Legitimasi ini diperoleh melalui pembayaran royalti, lebih pas disebut upeti, miliaran rupiah kepada pemerintah. PN mengoperasikan 16 unit MR bergeratau kapal keruk yang bergerak lambat, mengorek isi bumi dengan 150 buah mangkuk-mangkuk baja raksasa, siang malam merambah laut, sungai dan rawa-rawa, bersuara mengerikan laksana kawanan dinosaurus. Di titik tertinggi siklus komoditi putar, di mana keemasan itu penumpang mabuk, ketinggian dan tertidur nyenyak, melanjutkan mimpi gelap dan ditiupkan kolonialis. Sejak zaman penjajahan, berbagai platform infrastruktur ekonomi, PN tidak hanya memonopoli faktor produksi terpenting, tapi juga mewarisi mental bobrok feodalistis ala Belanda. Sementara itu, seperti sering dialami oleh warga pribumi dimanapun yang sumber daya alamnya dieksploitasi habis-habisan, sebagian komunitas di Belitung juga termarginalkan dalam ketidakadilan kompensasi tanah wilayah, persamaan kesempatan, dan trickle down effect.